Saat ini, tombol suka atau like di media sosial merupakan bagian dari furnitur di internet. Tombol like ini bisa bermacam-macam bentuknya, seperti jempol, love, bahkan kumpulan emoji. Dan aku yakin kamu lebih tahu itu. Tombol yang demikian itu memungkinkan pengguna untuk memberi sinyal tentang bagaimana perasaan mereka tentang suatu postingan, konten, atau bahkan produk gitu ya. Tombol like di media sosial adalah bentuk komunikasi yang memungkinkan kita memberi sinyal validasi dan persetujuan dengan satu klik, tanpa harus mengetik apapun. Meskipun fitur ini cukup sederhana dan mendasar, sebenarnya fitur ini adalah salah satu alat online paling berpengaruh yang pernah dibuat. Karenanya, mungkin sekarang ada ratusan juta orang yang sedang mengakses media sosial mereka. Mereka memeriksa, dan memeriksa, karena manusia tampaknya begitu mendambakan penghargaan visual dari platform tersebut. Tombol like adalah bentuk validasi dasar, tapi kuat. Aku yakin sebagian besar dari kita akan kecewa ketika postingan kita mendapatkan sangat sedikit like, ya kan? Meskipun pada awalnya kita yakin bahwa kita harusnya bisa mendapatkan lebih banyak dari itu. Bagi kebanyakan dari kita mungkin ini kekecewaan kecil gitu, sepele. Tapi sebagian orang, hal ini bisa menyebabkan kecemasan yang sangat besar. Dalam kasus ekstrim, mereka mengalami depresi. Meskipun tombol berbentuk hati atau jempol itu tampaknya hanya untuk mengekspresikan apresiasi atau sebuah konten, ini juga bisa menjadi senjata untuk menciptakan fata morgana. Kita harus menanyai diri sendiri, apakah ini normal? Atau kita semua sedang terpengaruh oleh sesuatu semacam mantra? Kalau kamu pikir ini normal dan baik-baik saja, tunggu hingga podcast ini berakhir. Jadi, mengapa tombol like di media sosial menjebak kita? Pertama, sebagai kontes popularitas. Siapapun yang kamu kenal di media sosial itu belum tentu adalah seseorang yang kamu kenal di dunia nyata. Seseorang bernama Santo itu bisa berubah menjadi Santi loh ketika menampilkan di media sosial gitu. Dia bisa berpenampilan berbeda demi mengejar jumlah like, dan mungkin dengan cara mengorbankan apapun yang dia miliki di dunia nyata. Sekarang bayangin deh kalau kamu pergi ke bank terus kamu ngecek saldo kamu gitu. Tapi kamu pun bisa melihat saldo milik orang lain. Begitu pula orang lain, mereka bisa melihat jumlah saldo milikmu. Itu akan menyebabkan orang merasa kesal ya kan? Atau tidak puas dengan apa yang mereka miliki karena reaksi spontan mereka adalah membandingkannya. Karena kita suka membandingkan segala sesuatu. Begitulah tombol like membuat kita tidak puas terhadap apa yang kita miliki. Kita melihat jumlah like konten orang lain, ketika konten itu mendapatkan jumlah like yang banyak, kita ingin menirunya. Kita tidak ingin menjadi unik dan hanya ingin jumlah like yang banyak. Kita takut menjadi berbeda karena beresiko tidak populer. Kita melakukan plagiarisme konten untuk menawarkan daya tarik yang serupa kepada dunia. Pada akhirnya, itu tidak menjamin apapun. Kemudian alasan berikutnya adalah mendistorsi persepsi realitas kita. Kiranya kisah seorang teman bisa membuat poin ini sedikit jelas. Jadi beberapa waktu lalu, aku tuh merhatiin seorang teman yang sedang mengambil foto selfie. Ya aku kira cuman beberapa menit gitu ya, mungkin 3 atau 5 menit. Ternyata aku keliru loh. Dia melakukannya selama hampir setengah jam. Wah, itu rasanya bumi sedang berhenti berputar tuh. Dia menekan tombol potret begitu sering, mungkin ratusan kali. Itu berarti dia telah mengambil foto selfie sebanyak ratusan foto. Aku nggak tahu tuh pose macam apa yang bisa membuatnya puas gitu. Dan sekarang aku tahu kenapa dia sering mengeluh memori HP-nya selalu penuh gitu. Aku hanya lagi baca buku gitu. Ya diam-diam memerhatiin dia gitu. Nah, selepas dia berhenti berpose, dia memfokuskan pandangannya pada layar ponsel dengan serius. Ya aku bisa menyimpulkan kan bahwa dia mungkin sedang menyeleksi foto-foto tadi gitu. Karena 1 jam kemudian satu foto muncul di postingan Instagramnya. Hanya satu foto, bayangin. Apakah dia satu-satunya? Aku yakin enggak. Inilah salah satu masalah terbesar dari tombol like di media sosial. Dia mendistorsi persepsi realitas kita. Kebanyakan orang hanya mempost hal-hal yang indah saja di media sosial, yang misalnya sepatu baru, ponsel baru, pacar baru, selingkuhan baru, kafe baru, tas baru, rumah baru, wajah baru, darah daging baru, dan seterusnya gitu ya. Hampir jarang orang mempost kemalangan, kemiskinan, kecerobohan, atau kebodohan dalam hidupnya. Bahkan ini diperparah dengan munculnya beragam fitur untuk mempercantik diri. Akhirnya kita sangat sulit untuk menilai tampan atau cantiknya seseorang di era media sosial. Apa yang kita lihat belum tentu menggambarkan kenyataan. Lagi pula, apa sih standar umum dari tampan atau cantik? Tidak ada. Ini adalah sebuah tragedi. Kita menjadi begitu terpaku pada kehidupan orang lain untuk bisa menikmati kehidupan kita sendiri. Dan kita pun terjebak oleh jumlah like pada postingan kita. Ketika jumlahnya hanya sedikit, kita akan mengira bahwa ada sesuatu yang salah dari diri kita. Di samping betapa luar biasanya kita di kehidupan nyata misalnya. Kita menggantungkan diri pada pemikiran atau opini orang lain, hingga akhirnya kita menjadi orang yang tidak pernah kaya.
Iya kan? Bukankah orang kaya adalah mereka yang senantiasa merasa cukup? Kemudian alasan terakhir adalah membuat kita kecanduan. Nah, coba tarik nafasmu dalam-dalam karena ini adalah poin terpenting dalam podcast ini. Apa sih yang bisa dilakukan oleh beranda Facebook dan Instagram terhadap jiwamu? Setidaknya ada dua hal. Pertama, mereka bisa menyesuaikan konten-konten yang muncul di berandamu sehingga kamu menghabiskan lebih banyak waktu untuk menatap layar beranda. Kemudian yang kedua, ini bisa membantu pengiklan untuk menargetkanmu. Ingat baik-baik bunyi hukumnya. Semakin baik kinerja iklan, semakin banyak uang yang dihasilkan. Mengapa bisa demikian? Datamu telah terjual oleh tombol like. Aku cukup yakin bahwa ketika tombol like ditemukan, tidak ada yang menyadari betapa kuatnya pengaruh data yang dihasilkannya. Baru-baru ini dikatakan bahwa data pada masa sekarang adalah komoditas paling berharga di dunia, dan tombol like menciptakannya dalam jumlah besar. Jika kita melihat postingan yang menurut kita menarik, kita akan menekan tombol like, ya kan? Cepat dan mudah, tapi aku yakin bahwa banyak dari kita yang tidak mempertimbangkan apa sih yang dibuat oleh data tentang kita. Kemudian data tersebut akan memengaruhi perilaku algoritma, dan ia akan dengan senang hati menampilkan konten-konten yang sesuai dengan minatmu, di layar beranda tentunya. Sederhananya, data kita merupakan komoditas yang memengaruhi layar beranda kita, entah itu tentang konten maupun iklan. Barangkali kamu ngerasa bahwa, aku nggak pernah memberikan data apapun ke media sosial selain nama dan tanggal lahir. Ya itulah masalahnya, tombol like menjebak kamu. Ketika kamu menekan tombol like pada konten tentang terorisme, misalnya ya, itu menghasilkan data bahwa kamu tertarik pada masalah terorisme. Kemudian akan muncul berbagai konten lainnya tentang terorisme di layar beranda kamu, dan sekarang mungkin kamu menemukan sebuah iklan tentang komunitas anti terorisme gitu. Mungkin kamu tertarik untuk bergabung, dan dalam jangka waktu tertentu, kamu akan terlibat dalam aksi terorisme. Oh, ayo Landi, itu terlalu ekstrim. Iya, betul, itu contoh ekstrim, tapi setidaknya aku membuat contohnya jadi jelas gitu ya. Inilah alasan mengapa produk-produk yang kamu sukai sering muncul di layar beranda secara ajaib. Katakan saja sepatu misalnya. Itu karena kamu sering melihat konten tentang sepatu, atau kamu sering menekan tombol like pada konten tentang sepatu. Dan kemungkinan lain, jika kamu sering mengunjungi akun si A, misalkan mantan gitu ya, maka layar beranda kamu pun itu akan dipenuhi oleh konten-konten dari akun si A yang mantan kamu itu gitu. Meskipun ideal untuk berpikir bahwa data ini paling sering digunakan dengan cara yang menguntungkan, tapi tidak terlalu berlebihan untuk melihat bagaimana data ini dapat digunakan untuk tujuan yang lebih jahat. Coba sekarang ingat poin intinya ya. Tombol like itu menghasilkan data tentangmu dan memengaruhi perilaku algoritma terhadapmu. Nah, pikirkan sekarang. Sebuah studi menyimpulkan bahwa hanya dengan 10 like, algoritma itu akan mengenal kamu lebih baik ketimbang rekan kerja. Dengan 150 like, algoritma itu akan mengenal kamu lebih baik ketimbang anggota keluargamu. Dan hanya dengan 300 like, algoritma itu bisa mengenal kamu lebih baik daripada siapapun. Coba renungkan itu sejenak. Kalau kamu menyukai lebih dari 300 postingan sejak beberapa tahun lalu, media sosial seperti Facebook dan anak-anaknya gitu ya, itu bisa mengenal kamu lebih baik daripada siapapun. Itu pemikiran yang luar biasa dan menakutkan. Kita mengatur hidup kita di seputar perasaan kesempurnaan dari mendapatkan imbalan jangka pendek seperti love, like, jempol, dan kita menggabungkannya dengan kebenaran. Akan tetapi, popularitas itu rapuh dan palsu. Ia berjangka pendek dan hanya membuat kamu semakin hampa dan kosong, bahkan sebelum kamu melakukannya. Ia seperti lingkaran setan yang dipercikkan oleh seorang pesulap, dan karenanya kita terpedaya oleh kekuatan sihir yang kita pikir punya kekuatan magis, tetapi tidak. Kita diperlakukan tidak lebih seperti robot. Jadi, ayo lakukanlah, keluar dari sistem. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan diri, lepaskan benda bodoh itu gitu ya. Kamu bisa tetap menggunakannya tentu kalau kamu memang bisa mengendalikan diri, tetapi mereka sering memengaruhi kita secara tidak sadar. Ayo, dunia ini indah, lihat di luar sana begitu indah. Karena kita tidak membayar produk yang kita gunakan, pengiklan membayar produk yang kita gunakan. Pengiklan adalah pelanggannya, kitalah yang dijual. Seperti yang dikatakan Tristan Harris, jika kamu tidak membayar produknya, berarti kamulah produknya.